Halo semuanya, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan penting. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kurang lengkap? Nah, mungkin itu karena kalian belum subscribe channel ini. Ayo, tekan tombol subscribe, dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like, dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 246. Harvey menyentuh piano dengan tangannya. Dia membuka tutup piano dengan dentuman lembut. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk menekan tombol dengan lembut. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, memainkan piano dengan satu tangan, tetapi melodi yang anggun mulai bergema di sekitar aula besar. Dengan setiap gerakan jari-jarinya, melodi berfluktuasi antara nada kegembiraan, melankolis, dan suara yang dalam. Musik yang halus dipadukan dengan ritme yang sempurna dan cara memainkannya yang santai. Sementara banyak orang yang hadir hanya tahu sedikit tentang musik, mereka samar-samar bisa merasakan cara Harvey memainkan piano jauh lebih baik daripada milik Jamie. Ekspresi wajah Nia menjadi sangat mengerikan. Dia merasa seperti dia sangat dipermalukan. Awalnya, dia ingin memanfaatkan plotnya untuk menunjukkan betapa luar biasanya Jamie. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa suami menumpang Mandy tahu cara bermain piano juga. Dia bahkan mengungkap tindakan palsu Jamie saat bermain piano barusan. Tiba-tiba rasa malu dan malu menyelimuti Nia. Kemudian, satu lagu berakhir. Semua orang masih tenggelam dalam musik, dan ritmenya bergema di benak mereka. Mereka tidak dapat memulihkan indera mereka untuk beberapa waktu. Apakah ini benar-benar menantu yang legendaris? Salah satu teman sekelas perempuan berkata dengan terkejut. Mereka menertawakan Harvey sebelumnya, tetapi kinerja Harvey tidak dapat dibandingkan jika menyangkut suami mereka. Bagaimana? Bagaimana mungkin sampah yang tidak berharga itu? Tubuh Cecilia sedikit bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mulut lucu Angel terbuka sedikit. Kejutan mewarnai wajahnya. Sepertinya ini adalah hari pertama dia mengenal Harvey. Berdiri di depan mereka, Harvey tampak sangat berbeda dari menantu yang tidak berharga yang dia kenal. Meskipun dia masih terlihat miskin dan lusuh, watak dan dominasinya membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku pikir bermain dengan permen kapas kurang lebih seperti ini. Harvey berkata ringan, tampak santai dan acuh tak acuh. Dia tidak memainkan lagu tertentu sekarang. Dia hanya main-main. Namun, bahkan permainan santai semacam itu jauh lebih baik daripada kepura-puran Jamie yang disengaja. Wajah Nia semakin muram sedetik. Jelas, sekantong sampah yang tidak berharga itu memiliki keahliannya sendiri yang sangat dia kuasai. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membiarkan Jamie memasang pertunjukan seperti itu. Lagi pula, Ferrari yang diparkir di pintu sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan rasa iri pada orang lain. Sekarang, dia sangat canggung dan malu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Siapa yang tahu jika kau juga membawa pengeras suara? Nia menggertakkan giginya dan berkata, apakah aku juga membawa pengeras suara? Harvey tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, apakah kau mengakui fakta bahwa suamimu baru saja berpura-pura? Kenapa kau melakukan itu? Apakah kau ingin teman sekelasmu cemburu padamu? Kau. Nia menggertakkan giginya dan menunjuk Harvey. Sayangnya, kau seorang wanita. Jika tidak, aku akan menghancurkan asbak ini di wajahmu sekarang. Harvey tampaknya telah kehilangan minatnya. Aku tidak tertarik untuk memintamu meminta maaf kepada istriku sekarang. Itu tidak perlu lagi. Karena itu, Harvey kemudian melompat dari peron dan mengedipkan mata pada Mandy. Mandy sangat terkejut. Apakah itu benar-benar suamiku? Kenapa aku tidak tahu bahwa dia bisa bermain piano? Meskipun yang lain tidak mengetahuinya, Mandy menyadari sesuatu karena dia telah belajar bermain piano sejak dia masih muda. Dia bisa mendengar bahwa ada beberapa modifikasi yang sulit dari kunci dan nada dalam permainan kasual Harvey barusan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan efek seperti itu.
Saat ini, dia tidak bisa tidak terpesona dan tergila-gila oleh suaminya sendiri. Gerakan santai Harvey jauh lebih baik daripada permainan palsu Jamie. Setelah Harvey kembali ke tempat duduknya, Mandy mau tak mau bertanya dengan lembut. Harvey, kapan kamu belajar bermain piano? Aku juga tidak tahu cara memainkannya. Harvey tampak polos. Aku baru saja menggunakan taktik bermain dengan permen kapas sambil bermain piano barusan. Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan cara yang menawan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia merasa tidak pantas baginya untuk lebih memikirkan hal itu. Bagaimanapun, Harvey tidak mempermalukannya hari itu. Di sisi lain, Nia gemetar karena marah. Dia sangat menderita, dan bahkan rias wajahnya tampak sedikit rusak. Dia belum pernah dipermalukan dalam pertemuan sebelumnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa menantu yang menumpang akan begitu berani untuk mempermalukannya. Dia sangat berani. Sayang, jangan marah padanya. Aku akan pergi dan mendapatkan beberapa orang dari pamanku nanti. Aku pasti akan meminta mereka untuk memukulinya dengan kejam. Aku bahkan akan membuat mereka berdua berlutut di depanmu dan meminta maaf padamu. Pada saat itu, Jamie tampak murung dan dingin. Bahkan, dia adalah orang yang paling malu sejak kebohongannya terbongkar. Baru-baru ini, banyak wanita memandangnya seperti bagaimana mereka memandang seorang pangeran menawan atau kekasih impian. Mereka tidak bisa jelas tentang hal itu, tetapi sekarang mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang menikmati kemalangannya sekarang. Nia mendengus jijik. Senyum dingin muncul di wajahnya. Hari ini, aku ingin Mandy dan menantu yang menumpang itu dipermalukan secara mendalam. Jamie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Apakah kamu tidak tahu siapa pamanku? Bukan hanya pasangan itu, aku bahkan akan membuat dua wanita yang datang bersama mereka juga menderita." Bab 247. Jamie tersenyum dan meninggalkan aula. Segera, dia sampai di kantor Kane. Kane adalah pewaris Brooks di Niumhi, dan dia juga putra biologis dari Master Brooks. Dia adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia agak tampan, tetapi dia tampak sedikit pucat dan sakit-sakitan. The Brooks memiliki pengaruh di kedua sisi jahat dan benar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengaruh di antara para gangster, tidak ada yang berani menyinggung mereka karena Liam. Namun, mereka tidak diberi tahu dengan baik. Selama beberapa hari terakhir, Liam telah menjadi bawahan Tyson. The Brooks tidak tahu apa-apa tentang itu. Paman. Jamie memasuki kantor dan berkata dengan hormat. "Ini kau." Kane sedang bermain dengan wajah indah sekretaris wanitanya saat itu. Dia tersenyum. Dia memperlakukan keponakannya dengan agak ramah. Itu karena keponakannya tahu bagaimana menyenangkannya. Kane sangat menghargai orang seperti Jamie, karena Jamie bahkan bisa sangat kejam terhadap bawahannya sendiri. Pada saat itu, dia memberi isyarat kepada sekretaris wanitanya, memintanya untuk pergi. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, "Yah, baiklah. Kau bahkan tahu bahwa kau harus menyudutkan dan mengunjungi saya. Paman, kamu benar-benar ramah. Karena aku di sini di Hot Spring Villa, hal pertama yang harus aku lakukan adalah datang dan bertemu denganmu," kata Jamie dengan hormat. "Baik. Apakah istrimu menyukai mobil itu? Jika dia suka itu, aku akan memberikan mobil itu padanya. Jika kau senggang, ingatlah untuk memintanya melakukannya lagi." Kane tersenyum jahat dan memberi petunjuk pada Jamie. Jamie dipenuhi dengan kejutan. "Jika aku membius istriku lagi, aku akan bisa mendapatkan Ferrari. Apakah begitu? Ini bukan kerugian sama sekali. Paman, jika kamu benar-benar ingin, pergilah ke tempatku dan minum suatu hari nanti. Aku akan mengaturnya." Jamie menepuk dadanya. "Jika Nia tahu bahwa kamu begitu baik padanya, dia pasti akan sangat berterima kasih padamu. Kita adalah keluarga. Kita tidak harus begitu sopan satu sama lain. Ketika aku menjadi penguasa keluarga, aku akan membiarkanmu mengelola Hot Spring Villa." Kane berkata sambil tersenyum. Keuntungan dari Hot Spring Villa sangat tinggi.
Keuntungannya untuk setiap bulan adalah sekitar beberapa puluh ribu dolar. Jika Jamie memiliki kesempatan untuk mengelolanya, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Jamie sangat bersemangat. Itu memang semacam kejutan besar. Pamannya memperlakukannya jauh lebih baik daripada ayahnya sendiri. Paman, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih kepadamu sehingga aku bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Kata Jamie dengan semangat. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Sudah cukup, ceritakan langsung. Mengapa kau datang kepadaku? Bukankah kau di pertemuan sekarang? Jika tidak ada yang salah, mengapa kau datang ke sini? Kata Kane dengan senyum tipis. Paman, kamu mengenalku dengan baik. Jamie tampak canggung. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Aku ingin meminjam beberapa orang darimu. Wanita. Kane mengerutkan kening dan berkata. Tidak. Aku hanya butuh beberapa pengawal atau beberapa gangster yang pandai bertarung. Jamie tampak kedinginan. Dia dengan bodohnya memberi tahu Kane apa yang terjadi barusan. Dia tidak menyebutkan fakta penting, dan dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan hanya untuk memutarbalikkan fakta. Setelah Kane mendengar itu, dia mencibir. Siapa itu? Seorang menantu yang menumpang. Dia mempermalukan jenisnya sendiri, dan dia adalah sekantong sampah yang tidak berharga. Beraninya dia mempermalukan menantu perempuan Brooks. Paman, mereka jelas tahu bahwa kamu adalah pamanku, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita. Itu sebabnya aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Jadi bagaimana jika Nia dan aku dipermalukan? Tapi yang penting adalah kita tidak bisa membiarkanmu dan keluarga Brooks dipermalukan. Kata Jamie dengan benar. Baiklah, aku tahu tentang itu. Kau bisa pergi dulu. Nanti, aku akan meminta beberapa gangster untuk datang. Mereka akan membayar untuk ini. Kane berkata dengan tatapan tumpul. Tidak pantas meminta pengawalnya melakukan hal seperti itu. Dia kemungkinan besar perlu mendapatkan beberapa orang dari Liam. Tak lama kemudian, Jamie kembali ke aula dengan senyum puas. Nia menghampirinya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan lembut. Bagaimana kabarmu? Apakah paman akan membantu kita? Dia tidak hanya akan membantu kita, dia juga baru saja mengatakan bahwa dia akan memberimu Ferrari. Dia bahkan mengatakan bahwa akan membiarkan kita mengelola Hot Spring Villa di masa depan. Jamie tersenyum. Kita dipermalukan oleh yang lain. Bagaimana bisa paman berdiri dan menonton itu tanpa melakukan apa-apa? Tunggu saja pertunjukan yang bagus kalau begitu. Mendengar itu, Nia menjadi sombong. Dia berjalan menuju Harvey dan Mandy dengan sepatu hak tingginya, membuat suara yang cukup keras di lantai. Dia kemudian berkata dengan dingin. Kau selesai. Siapa yang memintamu untuk menyakitiku? Pamanku akan melakukannya sendiri untuk melakukan sesuatu tentang hal itu nanti. Tunggu saja waktu untuk berlutut di depanku dan memohon belas kasihanku. Tidakkah kau tahu betul apa yang harus dan tidak boleh kau lakukan? Salah satu dari kalian adalah wanita yang tidak diinginkan dari Zimmer, dan yang lainnya adalah menantu yang tidak berguna. Beraninya kau menyinggungku. Betapa beraninya kau untuk mempermalukanku. Aku akan membuatmu sangat menderita karenanya. Dan kau juga. Kalian semua akan sangat menderita. Kata Nia sambil menunjuk Angel dan Cecilia dengan angkuh. Bab 248. Selama makan, Harvey memberi alasan bahwa dia ingin pergi ke kamar kecil. Dia kemudian pergi untuk menelepon di luar. Dia mengenal orang seperti Nia dengan baik. Dia tidak akan pernah menanggung penghinaan semacam itu dengan jujur. Dia bahkan pergi ke mereka dengan sengaja dan mengancam mereka. Nanti, sesuatu mungkin terjadi. Harvey tidak takut apapun. Tapi ini bukan wilayahnya. Jika sesuatu terjadi pada Mandy, dia akan dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak akrab dengan orang-orang dari Brooks, tetapi ada seseorang yang bisa menekan Brooks dengan baik, dan itu adalah Liam. Liam sekarang adalah bawahan Tyson. Jika dia membiarkan Liam mengatasi masalah itu bisa dianggap sebagai kesempatan baginya untuk mengkompensasi kesalahan yang dia buat.
Itu benar-benar kebetulan. Tepat ketika Harvey meninggalkan aula untuk menelepon, beberapa gangster memasuki aula, rokok menggantung di bibir mereka. Melihat mereka, Nia terlihat agak jahat dan ganas. Dia berkata dengan dingin kepada Jamie. Meskipun Mandy sudah menikah, sampah yang tidak berharga itu bahkan tidak pernah sempat menyentuh jarinya. Itulah alasan mengapa para bajingan ini sangat merindukannya, dan mereka tidak bisa melupakannya. Apakah kau pikir kita dapat meminta orang-orang ini untuk menghancurkan kepolosannya? Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa polos dan naif. Ini. Jamie tercengang. Mengapa aku tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ini? Setelah memikirkan itu, Jamie berkata dengan cepat. Mandy berasal dari Zimmer. Meskipun mereka adalah keluarga kelas 2, kami selalu bertemu satu sama lain. Bukankah itu buruk? Nia menyeringai. Apa yang tidak baik tentang ini? Aku ingin perempuan jalang itu tidak pernah bisa bersikap sombong denganku. Selain itu, menurutmu apakah keluarga Brooks peduli dengan Zimmer? Jamie sedikit mengernyit. Sebelumnya, Brooks tentu tidak peduli dengan Zimmer. Itu berbeda sekarang. Keluarga Zimmer bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan. Seluruh Niumhi tahu ini dengan sangat baik. Dengan batu loncatan seperti itu, Zimmer mungkin meningkat secara drastis dan menjadi keluarga kelas atas di Niumhi. Sulit untuk mengatakan apakah Kane atau Brooks akan takut akan hal itu. Melihat Jamie yang ragu-ragu, Nia merasa tidak puas. Bagus sekali Jamie. Istrimu diganggu, tetapi kau bertindak seperti itu bukan masalah besar. Bagaimana kau bisa menanggung ini dalam diam? Mungkinkah kau tidak berbeda dengan sampah yang tidak berharga itu? Siapa bilang aku seperti sampah yang tidak berharga? Jamie tampak marah, dan dia langsung terangsang. Jika itu yang diinginkan istriku, maka aku akan bertindak sesuai dengan itu. Dia segera menunjuk ke gangster secara langsung. Awalnya, para gangster itu datang hanya untuk membuat kekacauan. Ketika mereka menerima sinyal itu, mereka menjadi bersemangat. Jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan sebesar itu. Mereka akan dapat menikmati diri mereka sendiri dengan penuh semangat. Itu adalah hal yang luar biasa. Para gangster itu menjadi sangat bersemangat, dan mereka berjalan menuju Mandy dan dua wanita lainnya. Wanita-wanita cantik, kalian terlihat sangat cantik. Mengapa tidak ada pria di sini untuk menemani kalian? Tidakkah kalian merasa agak dingin dan kesepian? Mengapa teman-temanku dan aku tidak menemani kalian, dan minum dengan kalian? Bagaimana tentang itu? Bab 249. Wow, kulitmu sangat mulus. Biarkan aku menyentuhnya dan melihat betapa halusnya itu. Wajah kecilmu sangat cantik. Aku sangat ingin menciumnya. Seorang cantik sepertimu tidak memiliki pria di sisimu, sungguh sia-sia. Para gangster mendekati Mandy, Angel dan Cecilia. Mereka mulai bertindak tidak hati-hati, dan mereka bahkan mengusir yang lain. Banyak orang yang hadir adalah pengagum Mandy. Melihat ini, mereka menjadi sangat marah. Kau siapa? Kenapa kau bisa datang ke tempat ini? Tidakkah kau tahu bahwa kami telah memesan seluruh tempat ini? Bagaimana kau bisa melecehkan teman sekelas kami dengan tidak hati-hati? Apakah kau ingin kami memanggil polisi? Betul sekali. Keluar dari sini sekarang. Kami tidak menyambutmu di sini. Beberapa teman sekelas laki-laki berkata dengan benar. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk bertindak seperti pahlawan dan menyelamatkan kecantikan mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Bang! Pemimpin dari antara kelompok gangster itu melangkah maju dan menamparkan teman sekelas laki-laki yang baru saja berbicara. Dia kemudian berkata dengan dingin. Siapa kau? Beraninya kau bertindak begitu sombong? Apakah kau ingin bertindak seperti pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik? Teman sekelas laki-laki yang ditampar itu menyentuh wajahnya. Dia kemudian berkata dengan dingin. Beraninya kau menamparku? Kau mungkin bahkan tidak tahu siapa yang membawa kami ke sini. Dia Jamie dari Brooks. Biarkan aku memberimu beberapa saran. Jangan membuat masalah di sini.
Jamie bertingkah seolah dia mendengar dan tidak melihat apa-apa. Dia menikmati makanannya sendiri. Gangster itu menendang teman sekelas laki-lakinya, dan dia jatuh ke lantai. Gangster itu meludah dengan dingin. Dasar bajingan bodoh. Apakah kau bahkan tahu siapa aku? Selain itu, kami tahu betul bahwa mereka yang tahu bagaimana bertindak dengan hati-hati dan bijaksana adalah orang-orang hebat. Gangster lain melanjutkan. Ya, itu betul. Dia bahkan tidak berani bertingkah sombong di depanku. Beraninya kau berbicara omong kosong di sini. Siapa kau? Bab 250. Tubuh teman sekelas laki-laki yang baru saja ditendang tidak bisa berhenti berkedut. Dia memegangi perutnya, tidak bisa berdiri. Gangster lain melangkah maju dan masing-masing memberinya tendangan, sampai dia menjadi lemah dan lemah. Pemandangan itu memenuhi semua orang dengan keterkejutan dan ketakutan yang dalam. Mereka melirik Jamie dan Nia, yang tampak merendahkan, seolah-olah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Logikanya, baik Jamie maupun Nia sangat peduli dengan harga diri dan martabat mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain merusak acara mereka? Mungkinkah para gangster itu memang sengaja diatur oleh Nia dan suaminya? Nia, kita sekelas. Kau tidak harus begitu kejam bukan? Kata salah satu pengagum Mandy dengan marah. Dasar bajingan. Apa maksudmu? Apa hubungannya denganku? Pelacur itu menarik semua jenis pria bernafsu. Bagaimana itu menyangkutku? Apakah kau tidak waras? Nia berdiri dan berteriak. Masalahnya adalah bahwa Hot Spring Villa milik Brooks. Selain itu, Jamie adalah salah satu dari Brooks juga. Bagaimana bisa para gangster itu bertindak begitu berani dan membuat kekacauan di wilayah Brooks? Bagaimana mereka bisa tidak menghormati Jamie seperti ini? Meskipun Nia berbicara seperti itu, semua orang yang hadir sangat memahaminya. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau menyinggung perasaan Nia. Kecuali beberapa teman sekelas laki-laki yang tampak marah, yang lain tidak berani mengatakan apa-apa. Meski begitu, teman sekelas laki-laki itu tidak berani melangkah maju juga. Salah satu dari mereka baru saja dipukuli, dan dia sekarang terbaring kesakitan di lantai. Mandy, di mana Harvey? Kenapa dia tidak datang ke sini? Kata Angel khawatir. Meskipun dia selalu mengklaim bahwa Harvey adalah sampah yang tidak berharga, pada saat kritis itu, dia tidak bisa tidak berharap bahwa dia ada di sana bersama mereka. Yang lain hanya akan meninggalkan mereka, tetapi sampah yang tidak berharga itu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun Cecilia gemetar, dia masih meremehkan. Apakah dia berani datang? Jika dia melihat adegan seperti ini, dia pasti akan ketakutan. Mandy, kenapa kita tidak berlutut pada Nia dan meminta maaf? Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau ingin aku berlutut padanya? Aku lebih baik mati daripada melakukan itu. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar akan membunuhku. Kata Angel sambil menggertakkan giginya. Kurasa mereka tidak akan begitu berani membunuhmu. Tapi apa yang harus kau lakukan jika mereka merusak kepolosanmu? Apakah menurutmu itu layak untuk melindungi martabatmu? Ekspresi wajah Cecilia sangat jelek. Dia adalah seorang wanita yang ingin menikah dengan keluarga kaya. Dia melindungi kepolosannya dengan baik. Jika dia dihancurkan oleh gangster ini hari ini, bagaimana dia bisa mewujudkan keinginannya? Lupakan permintaan maaf pada Nia, Cecilia akan lebih dari rela untuk berlutut juga. Mandy juga gugup, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia berkata, "Jangan khawatir, mereka tidak akan berani bertindak begitu gegabah dan sembrono. Lagi pula, aku salah satu dari Zimmer.